A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 235 menjelaskan tentang rahasia puasa. Tentunya segala perintah Allah mengandung rahasia kebaikan-kebaikan untuk pelakunya, untuk yang melaksanakannya. Di balik puasa itu ada gunanya puasa, rahasianya puasa, dan menjelaskan syarat-syarat puasa yang batin. Jadi syarat puasa itu ada yang zahir, ada yang batin. I'lam, ketahuilah oleh engkau anna shauma, akan sesungguhnya puasa, salasu darajatin, adalah 3 tingkatan. Puasa terbagi 3 tingkat. Shaumul umumi, yang pertama adalah puasa umum, tingkatan terbawah. Shaumul umum ini tingkatan terbawah, terendah. Yang kedua wa shaumul khususi, dan puasa khusus, naik derajatnya. Wa shaumu khususil khususi, dan yang ketiga puasa khususil khusus, lebih tinggi lagi derajatnya. Tingkatan pertama shaumul umum, yang kedua shaumul khusus, yang ketiga shaum khususil khusus. Amma shaumul umumi, adapun bahwa puasa umum, kelas bawah, kelas umum. Apa puasa umum itu? Fahuwa kaful batni wal farji, adalah maka bahwa itu puasa umum, kaful batni, menahan perut, wal farji, dan kemaluan. Kama an qadha'i syahwati, dari memenuhi keinginannya. Perut ingin makan ditahan, perut ingin minum ditahan, keinginannya ditahan. Wal farji, kemaluan, kemaluan ditahan dari memenuhi keinginan syahwatnya. Kama, sebagaimana keterangan sabaqo yang telah lalu, tafsiluhu, perinciannya, yaitu kemarin yang menjelaskan tentang al-fasul awal fil wajibat was sunanid dhahirah wal lawazim bifsadi, ammal wajibat dhahirah fasittatun. Kemarin yang lalu itu telah dijelaskan tentang kewajiban-kewajiban puasa yang zahir. Kewajiban-kewajiban puasa yang zahir itu ada 6, dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ada 6 kewajiban-kewajiban puasa yang zahir. Jadi kalau puasa umum ini yang menjadi fokus hanya menjaga perut, anggota badan dari memenuhi syahwat, yang membatalkan puasa yang zahir. Kalau orang hanya yang ia jaga itu perutnya, kemaluannya dari memenuhi syahwat, dan dia tidak menjaga pandangannya dari yang haram, tidak menjaga pendengarannya dari yang haram, tidak menjaga lisannya dari yang haram, tidak menjaga tangan dan kakinya dari yang haram, dan tidak menjaga seluruh anggota badannya dari yang haram, dari perbuatan dosa, maka puasa tersebut hanya sampai puasa umum. Kelasnya kelas umum. Ibarat kalau kereta itu ada kelas ekonomi, yaitu kelas ekonomi, ya, puasa kelas ekonomi.
Jadi kelas puasa umum itu hanya perhatiannya menjaga yang membatalkan puasa, tidak memikirkan yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ada orang dia itu puasa tapi tidak dapat pahala puasa. Puasanya sah-sah karena dia menjauhi yang membatalkan puasa. Tapi dia tidak menjauhi yang membatalkan pahala puasa. Jadi kalau orang hanya puasanya umum, ya buahnya tidak terlihat setelah puasa. Tidak terlihat buahnya. Padahal di dalam puasa ini luar biasa buah dari puasa ini. Pelajaran yang lalu dijelaskan mengapa puasa ini kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa ini mendapatkan kekhususan, keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yang pertama, karena puasa ini menahan keinginan, ingin makan, ingin minum, ingin bersetubuh dengan ditahan keinginan nafsu. Ya, berjuang memerangi hawa nafsu. Watarkun, dan meninggalkan yang dibolehkan ditinggalkan. Makan asalnya boleh, tapi karena dia puasa dia tahan. Jangankan yang haram, yang dibolehkan pun ditinggalkan oleh orang tersebut yang puasa. Wa huwa fi nafsi sirrun. Puasa ini di dalam zatnya ini adalah rahasia, amalan yang rahasia puasa itu. Ya, puasa itu amalan rahasia, sehingga tidak terlihat apakah dia itu sedang puasa atau tidak terlihat, tidak tahu orang lain. Amalan yang sangat rahasia. Laisa fi amalun yushahadu, yang tidak ada pada puasa ini amal yang terlihat. Orang bisa tahu dia itu sedang puasa, enggak bisa. Teu apaleun batur mah urang puasa atau henteu. Amalan rahasia. Orang lain tidak tahu. Maka karena ini puasa amalan yang rahasia yang orang lain tidak tahu, maka puasa ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keistimewaan amalan puasa ini rahasia, kebaikan yang rahasia, tidak terlihat. Wa jami' amalut ta'at bimasyhadin, sedangkan seluruh amal ketaatan terlihat minal khalqi, dari makhluk. Kesaksian ku makhluk, zakat terlihat, salat terlihat, haji apalagi. Tapi puasa ini nggak kelihatan sama orang lain. Nah, itu karena hebatnya ya rahasia sembunyinya ini amalan, maka ini amalan mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sangat rahasia. Jadi kita ini dalam beramal itu usahakan jangan dipamer-pamer, jangan diumbar-umbar, jangan diviral-viralkan. Kalau kita berbuat amal soleh, sembunyikan, seperti puasa tersembunyi, sehingga ini puasa mendapatkan kedudukan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena amalannya ini ada tersembunyi, teu apaleun batur. Kecuali anu puasana nyarita abdi keur puasa kakarak apaleun batur. Lamun teu nyarita mah abdi keur puasa teu apaleun batur teh. Nah, itu di antara kedahsyatan keistimewaan amalan puasa. Dan memang malas, puasa itu sangat malas sekali, berat nafsu ini ya, berat untuk melaksanakan puasa. Wa jami'u amali ta'at bimasyadin minal khalqi wa mar'an. Jadi seluruh amal ketaatan umumnya itu ya disaksikan oleh makhluk dan terlihat oleh makhluk. Wasaumu la yarahu illallahu azza wa jalla. Sedangkan puasa ya la yarahu adalah tidak melihat kepada puasa melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu dia puasa atau tidaknya hanyalah
Allah. Umpamanya dia ingin menyembunyikan puasa, bisa pura-pura makan, pura-pura saja, setelah nggak ada orang keluarkan lagi, kan bisa ya. Jadi amalan yang paling bagus salah satunya adalah amalan yang tidak terlihat oleh makhluk, diantaranya adalah puasa. Fa innahu amalun fil batini bis sabril mujarrad. Amalan puasa ini adalah pekerjaan batin dengan sabar. Orang nggak sabar nggak bisa puasa. Nahan kahayang. Ayo sabarnya nahan. Hayang barang tuang ditahan, hayang ngalet ditahan. Sabar teh. Ya, itu. Jadi puasa ini amalun fil batin bis sabril mujarrad. Pekerjaan batin yaitu kesabaran, ya. Dorongannya dorongan sabar. Jelma bisa sabar, jelma daek puasa teh karena bisa sabar, bisa nahan diri. Lamun teu sabar moal bisa nepi kana puasa. Sebab nafsu itu menginginkan, ingin makan. Bagaimana kebiasaan nafsu ini? Nafsu itu bagaimana kebiasaannya, ya. Wan nafsu, ya, in awwadtaha bil khair, ya. Wan nafsu in lam tushghilha bil khair syaghalat ka bisyarr. Wan nafsu ya tata'awwadu. Jadi nafsu ini bagaimana dibiasakannya. Contoh kita biasa makan pagi ngopi. Itu kalau nggak ngopi, waduh, itu nagih itu. Itu mana kopina ya? Mana bala-balana? Itu nagih. Karena sudah biasa. Kita biasa tidur pada subuh, itu kalau nggak tidur, waduh nagih terus nafsu. Ya, jadi nafsu itu bagaimana dibiasakan. Dia kalau dibiasakan baik menjadi terlatih. Inginnya berbuat baik. Dibiasakan nggak baik, inginnya nggak. Jadi harus dilatih terus. Latihan. Dan orang dilatih ngaji isuk teh. Lamun teu ngaji teh wah lebar dah gitu. Sebab geus latihan, tambah latihan sulit, ya, sulit untuk seperti itu. Jelma biasa hudang jam 3, sudah biasa. Kalau enggak bangun jam 3, jam 3, wah nagih pingin bangun jam, harus dibiasakan. Jelma biasa kaberangan subuh, lamun teu kaberangan teh nagih hayang kaberangan. Hah? Kunaon abdi hudang jam 3, kudu lagi jam 8 abdi mah. Ku sabab biasa kaberangan, itunya jelma tara ngaji, hese rek pakai diajak ngaji deh. Ku sabab dibiasakeun tara ngaji. Kunaon abdi ngaji ya? Bertanya-tanya. Nah, harus dibiasakan kebaikan itu, ya. Wan nafsu illam tushghilha bil khair syaghalat ka bisyarr, ya. Nafsu kita ini jika kita tidak sibukkan kepada kebaikan, maka ia akan menyibukkan kita kepada keburukan. Apa tinggal perhatikan ku orang. Nafsu orang teu disibukkeun karena kehadean, teu disibukkeun karena maca Quran, tungtungna ngobrol. Loh, ngobrol nu bener, teu bener ngobrolna teh. Ya, teu disibukkeun ningali nu bener, akhirna ningali nu teu bener. Nah kitu nafsu mah. In lam tushghilha bil khair syaghalat ka bisyarr. Nafsu itu jika tidak kamu sibukkan kepada kebaikan, ia akan menyibukkanmu kepada keburukan. Jadi sibukkan getol, jadi nak kedua, gitu. Karena itulah watak nafsu, ya. Jadi kalau orang sudah sampai kepada saumul umum, lalu dia berusaha untuk saumul khusus, masya Allah, maka terjadi ini, ya, rahasia-rahasia puasa akan timbul di dalam dirinya, dalam hatinya, karena dia melaksanakan puasanya betul-betul melaksanakan puasa khusus. Yang pertama saumul umum, yang kedua saumul khusus, yang ketiga saumu khususil. Jadi ada 3 tingkat puasa itu, ya. 3 tingkat puasa itu. Yang pertama saumul umum, yang kedua saumul khusus, yang ketiga puasa khususil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua untuk melaksanakan puasa, khususnya puasa Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah kepada saumul khusus. Semuanya disampaikan oleh Allah kepada saumul khusus.
semuanya disampaikan oleh Allah kepada shaumil khusus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Sebelum dibacakan doa, mohon suratul Fatihah untuk saudara kita, jamaah kita yang akan melaksanakan umrah, yaitu Mas Diman dengan istrinya hari ini akan berangkat. Mudah-mudahan dari mulai berangkat sampai kembali lagi dalam keadaan kesehatan, diberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan, senantiasa dalam keberkahan, senantiasa dalam taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua rombongannya yang berangkat umrah dan semua muslimin muslimat yang berangkat umrah, yang melaksanakan umrah dan ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dari mulai perginya hingga kembali lagi ke tempatnya masing-masing, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah selamatkan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan kesehatan zahiran wa batinan, Allah mudahkan dalam melaksanakan segala kebaikan zahiran wa batinan, dan Allah jaga dari segala keburukan zahiran wa batinan. Ala hadhihi niyyah kunyatin shailah hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.